energinya yang teman-teman proyeksikan itu harus lebih besar daripada energinya induknya dia. Jadi teman-teman dilihat sebagai leader yang perlu dipatuhi. Ini yang teman-teman lihat sekarang, dibandingkan tadi di awal video ini, itu sudah berbeda. Good move. Bentar, belum, dia belum. Nah, oke, it's okay. Hey. Good energi. Oke, lanjutin aktivitasmu. Good. Bentar, tahan, energimu ini bagus. Tahan, ini energimu bagus. Tunggu babinya tenang. Mangkoknya kasih ke depannya babi. Kasih ke depan langsung deket apa? Langsung deket biar dia makan dari tanganmu. Tuh, nggak usah diangkat mangkoknya. Ulang prosesnya. Oke. Langsung kayak didorong gitu loh ke tempat babi. Tapi sing mantep. Langsung. Whenever you ready. Good. Jangan dilempar juga. This is well behaved dog. Good. Ketika energinya sudah beres, sudah good. Padahal baru tadi pagi diajarin. Makanan tidak semuanya bisa dia ambil. Impuls kontrolnya padahal jelek banget ini tadi pagi. Sekarang udah better jauh. Good boy. Enak kan? Enak. Tuh guys, caranya begitu guys. Ini Cimon aja bisa. Apalagi teman-teman, kamu juga bisa lah. Ya nggak bab? Oke guys, balik lagi di channel Babi Si Anjing. Nggak gitu deh kayaknya penyebutannya. Balik lagi di channel Babi Si Anjing. Nah, itu lebih sopan. Ini sekarang babi lagi tidur guys. Kita hari ini mau kasih tahu ke teman-teman cara untuk belajar manner untuk papi, terutama pada saat proses makan. Ada yang kalau ngasih makan anjingnya sampai harus begini-begini gitu, terus mangkok belum ditaruh anjingnya udah nge-shoot, itu nggak bagus. Ada juga yang anjingnya lagi makan, nggak bisa diganggu karena anjingnya agresif, nggak boleh begitu juga. Anjing harus sopan ke kita karena dia harus tahu bahwa dia punya limit. Kita ini yang kasih makan dia, kita ini leadernya. Jadi kita yang punya akses ke makanannya dia, ya dia harus respect sama apa yang kita minta dan dia harus belajar self control atau kontrol diri, pengendalian diri atau impuls kontrol. Nah, si babi ini setelah terdevelop tingkat kepercayaan dirinya, ternyata Om Ciwon jadi tahu bahwa babi ini punya impuls kontrol yang jelek banget. Jadi ketika dia udah pengen sesuatu, ya gimana pun caranya harus gitu. Ya dia pitbull, mau gimana lagi. Dia punya the courage dan the fearless blood of bulldog gitu. Jadi ya, it's not the breed, it's the owner behind the breed. Oke, jadi langsung aja biar nggak lama-lama. Ini babi kita buka dulu kandangnya. Dia udah bangun. Kita lihat responnya dia ketika ini makanan tuh udah dibuka. Ini cuman sebentar aja dia pasti udah ngecium. Ya udah diajarin sih beberapa waktu yang lalu. Makanya dia udah agak sedikit nih, lihat impuls kontrolnya. Ngerti kan teman-teman? Kalau ini yang terjadi sama teman-teman di rumah,
Ini yang kita nggak mau. Jadi satu yang perlu kita lakukan adalah dia harus ngerti bahwa makanan ini nggak bisa dia ambil suka-suka. Ada orang yang kasih makanan itu dan harus on comment, dia harus sabar. Maka yang harus dilakukan adalah teman-teman harus jelas bahwa di sekitar kita saat ini itu ada yang namanya boundaries. Kita belajar di masyarakat sebagai manusia juga kita mesti ngerti aturan, mesti ngerti batasan, dan juga mesti ngerti sopan santun, istilahnya begitu. Nah ini kita harus ajarkan ke dia bahwa dia harus ngejauh, dia nggak boleh mendekat. Jadi di sini nih teman-teman lihat ya, teman-teman lihat seakan-akan kayak ada garis yang tidak kelihatan. Ini kalau seumpama dia maju, kita harus mundurin dia lagi sampai dia berada di state of mind yang seperti itu. Kelihatan dia mulai nguap. Nah ini apapun yang terjadi, dia nggak boleh maju. Kalau maju, koreksi lagi. Ini nggak bisa dilakukan dengan positive reinforcement guys, hal-hal seperti ini. Positive reinforcement itu bisa dilakukan untuk komen-komen yang misalnya sit, stay, down, terus come, dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai positive reinforcement bisa. Tapi kalau yang seperti ini manners, ini nggak bisa diajari pakai positive reinforcement. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara koreksi. Nah ini sekarang kita ulang prosesnya ya. Makanan sudah Om Ciwon tuang. Jadi yang diproyeksikan di sini itu adalah kita mau kasih tahu ke dia bahwa makanan ini yang punya saya, bukan dia. Kita klaim makanannya, dan memang kita harus projecting the right energy. Artinya gini, dia ini memang masih papi, umur masih 2 bulan ya. Tapi dia hidup dari lahir dengan induknya, yaitu pitbull dewasa. Artinya energinya pitbull dewasa juga gede. Nah, kita sebagai owner, kita harus punya energi yang lebih besar dari breed yang kita pilih. Kalau seumpama kita nggak punya energi yang lebih besar daripada breed yang kita pilih, yang terjadi adalah breednya nggak bisa diatur. Kita harus jelas dan harus konsisten. Kalau memang kita nggak kepengen dia maju, ya jangan boleh dia maju. Bahkan saat piringnya atau mangkoknya ditaruh, ini teman-teman biar bisa lihat impuls kontrolnya babi seperti apa sih. Dan ini juga belum 100% dia mengerti, karena makanan seperti ini belum setiap hari Om Ciwon terapkan, karena kemarin masih Om Ciwon ajari komen, jadi lebih banyak hand feeding. Nah yang di bowl baru dekat-dekat ini, dia impuls kontrolnya memang jelek sekali. Nah ini kita harus jelas soal apa yang ada di sini. Dia protes, dia nangis, karena dia kepengennya semua yang udah dia lihat, semua yang udah dia cium, ya berarti punya dia. Hey, sesusah ini impuls kontrol seekor pitbull, apalagi kalau memang dari awal self kontrolnya jelek. Nah inilah kenapa pitbull itu tidak untuk amatir ya. Jadi di balik breed pitbull itu sebetulnya dia memang disetting untuk fearless, tidak takut, dan punya strong will, karena dia mau dipakai untuk bull battle atau dog battle gitu. Jadi
pain reseptornya juga lebih gede, dan keinginan dia untuk mencapai sesuatu itu tidak bisa dihalangi gitu loh. Itu memang genetik yang udah disetting oleh our ancestor gitu ya. Jadi bukan salah anjingnya. Nah, setelah dia tenang baru kita over makanannya. Dan ini harus bisa kita ganggu. Kalau dia makannya terlalu cepat, kita stop. Nggak boleh. Jadi makan tuh harus dengan sopan. Ini ngomong-ngomong yang nyiapin, ini bener 30 gram nggak sih? Hah? Banyak amat rasanya. Nah, ini dia lagi proses belajar. Tadi dia maju, dia berusaha menuju ke bowl-nya, dia nggak dapat makanan. Tapi begitu dia duduk, dia nunggu dengan santai, kok aku malah dapat makanan. Nah, koreksi yang selanjutnya akan lebih cepat, guys. Kayak seperti ini yang teman-teman lihat, ini koreksinya udah jauh lebih cepat. Dia cuma dikoreksi sekali, dia jauh lebih santai. Kalau tadi kan dia masih ngejar terus. Karena anjing itu sebetulnya butuh dikasih tahu, oh, aku nggak boleh ngelakuin ini toh. Oh, kamu nggak mau aku melakukan ini toh. Nah, itu yang teman-teman harus jelas. Ketika dia sudah seperti ini, dia kalem, kita over lagi. Ini jangan salah, banyak orang yang berpikir, itu kan masih papi, kasihan dong kalau masih papi, masa di iniin, nanti juga kalau udah gede dia tahu manners kok. Nggak begitu, guys. Jadi, anjing itu kebiasaan sewaktu dia kecil, itu akan terbawa sampai dia dewasa. Mau itu jumping, mau itu nipping, mau itu food agresif seperti ini, mau itu impuls kontrol yang jelek, itu akan terbawa sampai dewasa. Jadi lebih baik kita address ini waktu dia masih kecil, dibandingkan nanti kita berurusan seperti ini dengan pitbull yang sudah dewasa. Tapi ya sebetulnya sama, energinya yang teman-teman proyeksikan itu harus lebih besar daripada energinya induknya dia. Jadi teman-teman dilihat sebagai leader yang perlu dipatuhi. Yang teman-teman lihat sekarang, dibandingkan tadi di awal video ini, itu sudah berbeda. Jadi anjing itu dalam split second, jadi dalam sekian mili detik ketika dia membuat keputusan, oke, aku kalem, teman-teman harus langsung kasih. Karena kalau ngasihnya di saat yang salah, dia akan mendapatkan pesan yang salah. Contoh nih, ini nangis. Dengan ngik-ngik begitu, Om Ciwon tidak mau kasih. Karena ketika nanti Om Ciwon kasih pas dia ngik, dia belajar bahwa, oh, dengan aku ngik, orang ngasih aku makanan. Jangan sampai salah seperti itu. Ini kalem. Slow. Nah, ini kebanyakan orang-orang yang butuh slow feeder itu karena mungkin anjingnya seperti ini hanya karena mungkin rasnya kecil, mini pom gitu, maltese atau toy poodle gitu-gitu, jadi nggak seberapa ini juga gitu, jadi beliin aja slow feeder udah gitu. Tapi impuls kontrolnya nggak diadres dari kecil. Cuman Ciwon nggak suka yang begitu-begitu. Jadi ini lihat, bahkan yang di akhir-akhir ini kita udah nggak terlalu butuh perang banget sama si babinya, karena babi sudah tahu dengan sendirinya bahwa oh, nanti dikasih kok, sabar, tenang, nanti dikasih. Bukan dia yang harus maju, tapi Om Ciwon yang bisa kasih ke dia gitu. Nah, ini guys, ini teman-teman perlu lihat. Ini Om Ciwon sisain sedikit. Tuh. Ya. Harus wajib banget sisain seperti ini. Beda sama manusia. Kalau manusia Om Ciwon dulu ya, zaman kecil, nyisain makanan kayak gini bisa disikat sama
maminya Om Ciwon ya. Nggak menghargai orang ya, udah dimasakin, udah ini makan nggak habis, untuk sebutir nasi aja dimarahin. Tapi kalau di anjing nggak boleh ya guys, dia harus disisain begini, yang mana artinya dia tidak menyelesaikan makanannya, dia tidak memakan makanan ini sampai habis. Artinya dia tidak punya hak penuh atas makanan ini. Yang punya hak penuh atas makanan ini adalah kita sebagai ownernya. Maka makanan ini dia nggak bisa ambil. Terserah makanannya mau diapain, mau teman-teman makan gitu, mau dicemil, mau dikasihin ke siapa gitu ya bebas ya. Yang penting jangan dikasihin ke anak tetangga aja, jadi masalah nanti, kan haram. Gitu. Ya udah nih, teman-teman sekarang juga udah lihat nih babinya secara otomatis dia duduk di situ. Jadi ini real time. Teman-teman ngelihat gimana caranya Om Ciwon ngelatih boundaries ke anjing yang almost instan. Kadang masih jebol karena ya dia papi umur 2 bulan, impuls kontrolnya kayak apa sih? Untuk posisi seperti ini, buat ukuran pitbull, Om Ciwon sudah cukup lumayan seneng lah. Karena yang lebih parah banyak. Ini cukup gampang buat diajarin. Jadi paling itu aja, nggak tahu ini videonya cukup lumayan scramble karena tidak berpengalaman dalam membuat video training anjing, tapi setidaknya teman-teman tahulah pesan apa yang Om Ciwon sampaikan gitu. Kok mirip Cesar Milan? Ya memang yang dilakuin Cesar Milan itu sebetulnya brilian, memang benar. Dia animal, kita human. Jangan kamu menghumankan animal dan jangan menganimalkan human. Nggak boleh. Gitu guys. Cuman karena banyak orang yang tidak bisa memberikan energi yang baik ya. Jadi dog trainer itu ada yang energinya sebetulnya nggak bagus. Dan dia nggak bisa menerapkan apa yang disampaikan si Milan karena dia bukan natural reader. Akhirnya dia pakai yang namanya positive reinforcement tapi kebablasan. Lihat. Lihat. Nah, dia membuat keputusan sendiri saat ini padahal mangkoknya deket banget dari dia. This is what we want. Nah, tidak banyak orang yang mempunyai energi seperti ini. Sehingga Cesar Milan ini dianggap aktor, terus dianggap apa ya, alah syuting itu, alah settingan, alah ini, alah nggak bisa itu, anjing tuh jangan didominasi. Nanti tak jelasin di video yang lain ya. Anjing di nature-nya itu tidak pernah memberikan positive reinforcement, tapi mereka correcting each other. Ya. Tapi kan alpha teori itu sudah dipatahkan. Betul, alpha teori sudah dipatahkan. Wolfpack di dunia nyata itu adalah ayah, ibu, dan anak-anaknya. Leadernya siapa? Ayahnya. Tapi ingat, alpha teori di dalam human household itu berlaku. Dia anak kita bukan? Bukan. Dia anaknya anjing lain. Dan dia masuk ke kita sebagai pejantan lain selain Om Ciwon. Makanya alpha teorinya terjadi lagi di rumah ini. Kalau yang nggak tahu alpha teori itu seperti apa, nanti baca aja di Google. Ya. Jadi saat ini kita lagi menentukan posisi siapa alfanya. Harus seperti itu. Nah gitu loh. Jadi teman-teman, ini bukan breednya yang salah. Jadi pitbull nggak pernah salah. Mereka nggak pernah punya tendensi buat melakukan hal yang buruk. Tapi owner tidak bertanggung jawab yang tidak memiliki energi yang tepat itu bisa membuat pitbull jadi misbehave dan disalahkan oleh masyarakat luas gitu. Jadi bijak-bijaklah dalam mengontrol energimu. Gitu aja dari Om Ciwon. Oke? See you in the next video. Salam dari Babi. Bye-bye onti uncle. Ambil mangkoknya. Ya makanan mangkok jadi satu.
Ambil dulu, jangan dituang dulu. Ingat, dengerin kata-kataku. Ambil mangkok, ambil makanannya, bawa ke sini. Duduk di tengah sini. Tengah, tengah, tengah. Geser lagi sana. Hei, hei. Sini. Sana loh, sana. Nah, Oke. mangkoknya taruh. Biar babinya tahu dulu, makanannya jangan dulu dikasih. Babinya suruh mundur. Ayo claim your boundaries. Oke. Nafas. Tenang, singkirin babinya. Tenang, nafas. Good. Good. Sekarang ingat-ingat rasanya. Ingat-ingat rasanya, energinya seperti itu. Babi harus tahu boundaries. Oke. Nah, udah. Tuangin, tapi jangan sampai babinya maju ke depan. Jangan nervous. Jangan nervous, jangan anticipating. Tanganmu narik makanannya tadi. Makanannya tidak boleh mundur. Yang boleh mundur anjingnya. Itu dibuka dulu plastiknya yang gede. Nah, jangan mintip-mintip, kebiasaan. Oke. Dah. Nafas, jangan nervous. Makanannya tuang. Babinya yang suruh mundur, bukan jangan makananmu yang mundur. Refleksmu loh. Good, tuangin. Babinya mundur. Good. Good, lanjut. Good, no. Nah, Babi. good move. Bentar, belum, dia belum. Nah. Oke, it's okay. Hey. Good energi. Oke, lanjutin aktivitasmu. Good. Terus. Bentar, tahan, energimu ini bagus. Tahan, ini energimu bagus. Tunggu babinya tenang. Mangkoknya kasih ke depannya babi. Kasih ke depan langsung deket apa? Langsung deket biar dia makan dari tanganmu. Tuh, nggak usah diangkat mangkoknya. Ulang prosesnya. Oke. Langsung kayak didorong gitu loh ke tempat babi. Tapi sing mantep. Langsung. Whenever you ready. Good. Jangan dilempar juga. Gangguin babinya waktu makan, mangkoknya pegangin. Suruh babinya mundur. Terlalu keras itu makanannya. Nah. Terlalu keras. Nggak boleh. Harus slow kalau makan. Selek kalau enggak nanti. Ini kalian berdua perang energi nih. First time kan ngasih makan. Taruh lagi mangkoknya. Jangan nanti si pesting lepas tangannya. Lihat, hanya dengan kacau sedikit babinya maju. Good. Ini diapain? Ya bawain mangkoknya ke dia. Kayak tadi. Heeh. Tapi ini bantaran. Posisimu tidak menguntungkan soalnya dudukmu silo. Kamu nggak bisa gerak. Kok dia mundur-mundur sih? Ya karena takut sama energimu. Energimu cukup lumayan gede. Good. Jangan ragu, badannya maju lagi. Nah, jangan ragu. Babinya mundurin. Terus, nah, good. Karena terlalu kencang. Lihat, yang di mulutnya dia.
Taruh lagi mangkoknya. Lihat. Tadi pagi udah tak ajari, udah tak bantu. Sekarang lebih enak toh. Tadi makan ya tidak diganggu. Oke, udah tenang, kasih lagi. Maju. Maju sebadannya. Gangguin babinya. Telat. Dia udah keburu terlalu kencang makannya. Taruh lagi. Taruh lagi. Hei. Kasih. Misain dikit. Pegangin aja mangkoknya. Mundurin babinya. Enough. Good. Yeay. Bisa ngasih makan. Yeay. Lumayan ya. Hah? Lumayan. Cie, bisa ngasih makan.